Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raditya Yunizar dengan NIM 1909 113910. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum pajak. Kita masuk ke materi yang pertama. Materi pertama adalah pengertian dari hukum pajak. Beberapa ahli mengatakan beberapa pengertian mengenai hukum pajak. Yang pertama ada Santoso Botodiharjo. Menurut Santoso Botodiharjo, hukum pajak atau yang biasa disebut dengan hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak dari pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Ada juga menurut ahli Bohari, pendapat senada juga diutarakan oleh Bohari. Menurutnya, hukum pajak merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat selaku pihak wajib pajak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Selanjutnya ada Erli Suwandi. Erli Suwandi juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda dari ahli-ahli yang sebelumnya. Menurutnya, hukum pajak atau hukum fiskal merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak dengan penguasa atau pemerintah selaku pemungut pajak. Ada juga pengertian umum dari hukum pajak sendiri adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Baik, masuk ke bagian selanjutnya yaitu dari sejarah dari hukum pajak. Pada awalnya, pajak bukanlah suatu pungutan, melainkan pemberian sukarela dari rakyat yang diberikan kepada sang raja yang telah memelihara kepentingan negara, menjaga negara dari serangan musuh, membiayai pegawai kerajaan, dan juga yang lain-lain. Biasanya, warga negara yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk iuran ataupun natura diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam kurun waktu tertentu yang telah ditentukan oleh raja. Sementara orang-orang yang memiliki status sosial lebih tinggi dan memiliki kemampuan untuk membayarkan harta dapat terbebas dari kewajiban tersebut dengan membayar uang ganti rugi. Di Indonesia, pajak awalnya merupakan suatu upeti atau pemberian secara umum oleh rakyat kepada raja atau penguasa. Namun, upeti ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan penguasa saja, tidak dikembalikan kepada rakyat. Seiring berjalannya waktu, upeti yang diberikan oleh rakyat tersebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan satu pihak, tetapi mulai mengarah kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi, harta yang dikeluarkan oleh rakyat akan digunakan untuk kepentingan rakyat juga. Misalnya seperti menjaga keamanan, membangun saluran air, membangun sarana sosial, dan juga yang lain-lain. Dalam perkembangannya, pemberian yang sebelumnya bersifat cuma-cuma dan lebih ke arah memaksa, ini pun dibuat suatu aturan yang lebih baik dengan memperhatikan unsur keadilan. Karena itu, rakyat juga dilibatkan dalam membuat aturan-aturan pemungutan pajak, karena hasil pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan dari rakyat itu sendiri. Baik, masuk ke bagian selanjutnya yaitu dasar hukum dari hukum pajak sendiri. Ada 8 undang-undang yang mengatur landasan sebagai dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia. Antara lain ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Ada juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Ada juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ada juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang penghasilan. Ada juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai atau barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. Ada juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa. Ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ada juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak.
Baik, masuk ke bagian yang selanjutnya mengenai dari fungsi dari hukum pajak itu sendiri. Sebagaimana yang telah disebutkan, pajak memiliki sejumlah fungsi yang didasarkan pada asas-asas yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Adapun fungsi hukum pajak itu yang pertama berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri. Yang kedua, berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Baik, masuk ke bagian selanjutnya, yaitu jenis-jenis dari hukum pajak. Yang pertama ada hukum pajak formal. Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh dari hukum pajak formal adalah tata cara perpajakan. Selanjutnya, jenis yang kedua ada hukum pajak material. Hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang akan dikenai pajak atau sebagai subjek pajak, dan siapa yang dikecualikan dengan pajak, serta beberapa jumlah yang harus dibayarkan atau tarif pajak. Contoh hukum pajak material adalah pajak penghasilan atau biasa disebut dengan PPh, dan juga pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan PPN. Baik, masuk ke materi yang selanjutnya, dari materi kedudukan hukum pajak. Menurut Prof. P.J.A. Adriani, bahwa hukum pajak merupakan ilmu pengetahuan sendiri yang terlepas dari hukum administrasi negara. Dengan alasan, tugas hukum pajak bersifat berbeda dengan hukum administrasi negara. Hukum pajak berkaitan erat dengan hukum perdata. Hukum pajak dapat secara langsung digunakan sebagai politik perekonomian. Hukum pajak juga memiliki ketentuan dengan istilah-istilah yang khas untuk bidang tugasnya. Selanjutnya masuk ke materi hak dan kewajiban dari pajak. Kewajiban wajib pajak yang pertama adalah mendaftarkan pajaknya, menghitung pajaknya, memotong pajaknya, memungut pajaknya, setor pajaknya, lapor, pembukuan, dan lain-lain. Ada hak dari wajib pajak yaitu mencabut pendaftaran, menunda penyampaian SPT, membetulkan SPT, menunda penyetoran, mengajukan restitusi, dan juga pengajuan keberatan dan banding, serta peninjauan kembali, dan juga ada hak-hak yang lain. Baik, selanjutnya materi yang terakhir adalah hukum pajak menurut agama Islam. Menurut ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa memungut uang atau pajak selain zakat kepada rakyat diperbolehkan jika memang diperlukan dan kas di Baitul Mal atau kas negara tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara, baik untuk perang ataupun keperluan yang lainnya. Namun, jika masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup nih, canda-canda ini. Ya nanti ini masuk ke behind the scene nih. Pasti ada suaranya nih kayak gini. Tulang masih sayang sama siapa?